Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal materi konsolidasi part 2. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke contoh soalnya. Contoh tanah lempung dengan ketebalan 2 meter memiliki nilai konsolidasi 2 kali 10 pangkat min 4 cm kuadrat per detik. Jika tanah mengalami penurunan separuhnya, berapa waktu yang dibutuhkan jika alirannya adalah dua arah atau double drainase? Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui, yakni ada kedalaman atau ketebalan yakni 2 meter, kemudian CV-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 cm kuadrat per detik, kemudian ada U atau penurunannya sebesar 50%. Dari mana kita dapat 50%? Karena tadi soal mengatakan bahwa tanah mengalami penurunan hingga separuhnya. Yang ditanyakan adalah waktu atau T kecil. Untuk mencari nilai T, kita bisa pergunakan rumus ini teman-teman. CV dikalikan T sama dengan TV dikalikan 0,25H kuadrat. Persamaan ini kita bisa ubah menjadi T sama dengan TV kali 0,25H kuadrat dibagi CV. Belum kita punya adalah nilai TV. Penggunaan persamaan ini bergantung dari besarnya nilai penurunan konsolidasi ya teman-teman. Jadi ketentuannya adalah jika penurunannya kurang dari sama dengan 60%, persamaan yang digunakan adalah TV sama dengan 1/4 pi dikalikan U per 100 dikuadratkan. Sedangkan jika nilai konsolidasinya lebih dari 60%, maka persamaan TV adalah 1,781 dikurangi 0,933 log dari 100 dikurangi derajat penurunannya. Karena nilai U kita adalah 50%, maka kita pakai persamaan yang atas ya teman-teman ya. Kita masukkan saja besaran yang kita miliki, jadinya 1/4 dikalikan 3,14 dikali 50/100 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,19625. Nilai yang kita miliki ini kita masukkan ke persamaan T, yakni 0,19625 dikalikan 0,25 kali 200 kuadrat dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah 9.812.500 detik. Kita rubah satuannya menjadi hari, berarti dibagi 60 dibagi 60 dibagi 24. Hasilnya adalah 113,57 hari. Contoh soal yang selanjutnya adalah berikut adalah data contoh tanah lempung. Ada tanah lempung A dan tanah lempung B. Tebalnya masing-masing 2 cm dan 3 cm. Angka pori satunya adalah 0,68 dan 0,72. Tekanannya adalah 2 kg per cm kuadrat, sama tekanan dinaikannya 4 kg per cm kuadrat. Angka pori yang kedua adalah 0,5 dan 0,62 serta konsolidasinya adalah 40%. Jika contoh tanah A memerlukan waktu 0,25 kali contoh tanah B, tentukan perbandingan koefisien permeabilitasnya. Kita tulis yang diketahui adalah angka porinya 0,68 dan 0,5. Maka dapat kita tuliskan bahwa perubahan angka pori atau delta E-nya itu adalah 0,68 dikurangi 0,5, hasilnya 0,18. Juga diketahui bahwa tekanan awalnya adalah 2, kemudian menjadi 4. Maka perubahan tekanannya adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Begitu pula di contoh tanah lempung yang B. Jika angka pori awalnya 0,72 menjadi 0,62, maka perubahan angka porinya adalah 0,72 dikurangi 0,62 sama dengan 0,1. Begitu juga dengan perubahan tekanannya. Awalnya 2 menjadi 4, maka perubahannya adalah 2. Selain itu diketahui bahwa waktu untuk tanah lempung A itu adalah 0,25 kali waktu untuk B. Maka bisa kita tulis bahwa 4 kali waktunya A itu sama dengan waktunya B. Itu didapat dari mana? Dikalikan saja dua ruasnya itu dengan angka 4. Maka TA kali 4 4TA, 0,25 TB kali 4 adalah TB saja. Selain itu diketahui juga bahwa U adalah sebesar 40%. Yang ditanyakan adalah perbandingan nilai permeabilitas, berarti KA dibandingkan dengan KB.
Nilai K sendiri itu kita bisa cari melalui persamaan CV kali MV dikalikan dengan gamma W. Maka dari itu kita harus cari masing-masing dari besaran ini. Mulai dari CV atau koefisien konsolidasi, kemudian ada MV, koefisien perubahan isi, serta gamma W atau berat volume tanah. Kita langsung mulai dari CV. CV bisa kita dapatkan dari persamaan TV sama dengan CV kali T dibagi dengan D kuadrat. Bisa kita ubah menjadi CV sama dengan D kuadrat per T. Kenapa? TV-nya itu bisa dihilangkan karena TV pada A dan B itu sama. Maka dari itu bisa kita tuliskan persamaan DA kuadrat per DB kuadrat dikalikan TB per TA. Dimasukkan saja nilainya. D itu adalah maksudnya adalah tebal. Tadi kan tebal tanah lempung A adalah 2 cm, sedangkan tebal tanah lempung B adalah 3 cm ya. Maka DA kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat 4, DB kuadrat adalah 3 kuadrat sama dengan 9. Maka 4 per 9 dikalikan 4 per 1. Dari mana? TB itu 4, dari yang diketahui tadi ya teman-teman ya. Waktu yang udah kita rubah jadi 4 dan 1. Dapatkan hasil 1,778. Jika masih belum mengerti mengapa TB-nya 4 dan TA-nya 1, boleh dituliskan. TB tadi adalah sama dengan 4TA. Sedangkan TA ya tetap ditulis TA. Maka kalau TA-nya dicoret, yang atas tinggal 4 dan yang bawah tinggal angka 1 saja. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah mencari MV. Nah, mencari MV itu bisa pakai persamaan delta E atau perubahan angka pori dibagi dengan 1 ditambah angka pori awal dikalikan 1 dibagi perubahan tekanan. Nah, semua besaran sudah kita miliki, maka tinggal dimasukkan ke masing-masing tanah lempung. Untuk contoh tanah yang A, maka perubahan angka porinya tadi 0,18 dibagi dengan 1 ditambahkan angka pori awalnya 0,68 dikalikan 1 dibagi perubahan tekanannya 2, hasilnya 0,0536. Begitu pula caranya untuk yang B. Maka MVA dibagi MVB itu sama dengan 1,8419. Dilanjutkan mencari perbandingan gamma W. Gamma WA dibagi gamma WB gitu ya yang mau kita cari ya. Nah, karena kedua tanah ini sama-sama berjenis lempung, maka gamma WA itu adalah sama dengan gamma WB. Maka kalau dibagi, gamma WA dibagi gamma WB itu sama dengan 1. Teman-teman, karena kita sudah punya perbandingan dari ketiga besaran yang dibutuhkan untuk mencari koefisien permeabilitas, sekarang kita masuk ke persamaan permeabilitasnya. Kita masukkan satu persatu dari CVA per CVB tadi 1,778, MVA per MVB itu 1,8419, dan perbandingannya gamma WA dan gamma WB karena sama maka sama dengan 1 karena tercoret ya. Hasil perkaliannya adalah 3,2749. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.